Bapak-bapak, saudara-saudaraku, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada saat ini kita sedang berada di akhir babak kedua di bulan suci Ramadan, yang mana setelah ini kita akan memasuki babak final. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis beliau, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah, burulah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka tak lama lagi kita akan memasuki 10 malam terakhir yang merupakan babak final kita di bulan suci Ramadan. Maka siapa saja yang masih dapat bertahan sampai 10 malam terakhir ini, maka Allah berikan dia sebuah hadiah terbaik, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bulan yang terdapat di dalamnya Lailatul Qadar, yang malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kita lihat kondisi yang terjadi di sekitaran kita hari ini, kita lihat masjid dan musalla, di antara kebanyakan masjid dan musalla tersebut mulai kekurangan jamaah, mulai kekurangan warganya. Kenapa di awal Ramadan kita ramai? Kenapa di pertengahan kita mulai berkurang? Bahkan di akhir Ramadan kita mulai tak semangat lagi beribadah kepada Allah. Maka sungguh kita sampaikan melalui mimbar khutbah Jumat ini, Ramadan belum berakhir. Ramadan belum berakhir. Maka jangan sampai semangat kita pudar, maka jangan sampai semangat kita mundur, karena sesungguhnya setelah ini adalah babak final kita di bulan Ramadan. Kalau kita lihat di awal Ramadan masjid dan musalla begitu ramai, begitu padat, begitu sesak. Kenapa di babak final di bulan Ramadan malah banyak di antara kita yang melalaikan hari-hari terbaik tersebut? Maka kita lihat fakta di lapangan hari ini. Banyak di antara kita yang dilalaikan karena buka bersama. Banyak di antara kita yang dilalaikan karena reunian. Banyak di antara kita yang dilalaikan karena mencari ini dan mencari itu. Padahal puncak Ramadan belum kita maksimalkan. Karena Rasulullah pesankan, burulah Lailatul Qadar tersebut di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Maka kita dihadirkan oleh Allah di Ramadan ini. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Bisa jadi tak ada kesempatan lagi Ramadan yang akan Allah berikan kepada kita. Dan bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan penutup bagi usia kita hari ini. Karena tak ada jaminan kita masih akan dapatkan Ramadan di tahun yang akan datang. Maka dari itu, dari sekian banyak hari yang telah Allah hadirkan kepada kita, fokuskanlah diri kita di 10 malam terakhir ini. Tinggalkanlah dunia kita, kejarlah akhirat kita. Karena sesungguhnya akhirat adalah kehidupan yang kekal, sedangkan kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara, yang kita singgah sebentar saja di dunia ini. Maka jangan sampai kita sibuk dengan dunia yang sebentar, sibuk dengan dunia yang sementara, sedangkan akhirat yang kita tahu adalah kehidupan yang selama-lamanya malah kita abaikan, malah kita jadi nomor 2-kan, sehingga kita tidak memaksimalkan ibadah kita di Ramadan ini. Bapak-bapak, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan kepada kita, huffatil jannatu bil makarih wa huffatun nari bis syahawat. Rasulullah tegaskan, surga itu dihiasi dengan perkara-perkara yang banyak dibenci. Maka kita lihat, kita ingin menggapai kebahagiaan yang akan kita dapatkan di surga, maka butuh perjuangan, maka butuh rintangan yang harus kita lewati, maka banyak duri-duri di perjalanan kita, maka banyak godaan-godaan yang akan menggoda kita. Maka dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, huffatil jannah bil makarih. Surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang banyak kita benci. Kita benci berlelah-lelah salat. Kadang kita benci berlelah-lelah untuk membaca Al-Quran. Kadang kita benci untuk menghabiskan harta kita untuk infak dan sedekah. Tapi ingatlah,
sesungguhnya semua yang kita benci tersebut akan menghadirkan kebahagiaan yang kekal selamanya, karena surga hanya didapatkan bagi orang-orang yang berlelah-lelah di dunia. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, wa huffatin nar bisyahawat, dan neraka itu dipenuhi dengan syahwat. Maka kita lihat banyak di antara kaum muslimin yang dia mengaku Islam, yang mengaku dia muslim, yang mengaku dia beriman kepada Allah, bahkan di bulan Ramadan dia masih belum bisa menunaikan ibadah wajibnya puasa Ramadan. Padahal Allah telah tegaskan, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku yang akan menilainya, kata Allah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, dari berbagai bentuk ibadah yang kita laksanakan, dari berbagai bentuk ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, di antara ibadah tersebut kebanyakan adalah ibadah zahiriyah, yang mana tatkala kita melakukan ibadah tersebut tampak oleh orang lain. Kita salat tampak oleh kawan-kawan kita, kita berinfak bersedekah tampak oleh orang lain, kita haji ke Baitullah tampak oleh orang lain. Tapi ada satu ibadah yang hanya tampak oleh diri kita dan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah puasa, yang seringkali mungkin banyak kaum muslimin masih enggan untuk melaksanakannya. Maka hati-hatilah di saat Allah tegaskan, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan nilainya, kata Allah. Hati-hati tatkala ada yang mencurangi Allah, tatkala ada yang berbohong dengan puasanya, sungguh dia tidaklah menipu orang lain, sungguh dia tidak menipu atasannya, sungguh dia tidak menipu keluarganya. Tapi siapa yang dia tipu? Yang dia tipu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tegaskan, siapa yang menipu Allah, maka baginya murka yang akan Allah perlihatkan, azabun alim, karena azab Allah begitu pedih. Maka berhati-hatilah tatkala Allah wajibkan kita puasa Ramadan, Allah hadirkan dari puasa Ramadan kita tersebut adalah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita lihat di antara ibadah-ibadah yang lain, Allah istimewakan di bulan Ramadan ini kita melaksanakan ibadah wajib, yaitu ibadah Ramadan. Yang ibadah Ramadan ini kita hiasi siang harinya dengan puasa dan malam harinya kita isi dengan qiyam, yang insya Allah di akhir Ramadan pun diberikan hadiah terbaik, Lailatul Qadar. Maka berhati-hati kita, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita melalui Ramadan begitu saja, bahkan telah habis Ramadan tak ada manfaat yang kita dapatkan dari Ramadan. Karena banyak di antara orang-orang yang masuk di bulan Ramadan, Ramadan dilaluinya, bahkan Ramadan telah selesai, tapi tak ada efek yang diberikan dari Ramadan tersebut. Maka hati-hatilah di saat kita berada di penghujung Ramadan, kita sampai di awal bulan Syawal, kita berhari raya Idul Fitri, kita sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Apa doa kita di saat itu? Ya Allah, terimalah amalan-amalan yang telah kami lakukan selama ini. Tapi hati-hati, orang-orang yang tak menghiasi ibadah Ramadannya dengan maksimal, maka ini adalah orang-orang yang merugi, karena dia tidak memanfaatkan Ramadannya. Karena Allah telah begitu berikan keistimewaan dan keutamaan dari Ramadan yang telah Allah hadiahkan kepada kita. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu kita hadirkan dari Ramadan ini adalah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita berpuasa di bulan Ramadan, puasa kita tersebut membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang benar-benar takut hanya kepada Allah. Sehingga keluar kita dari Ramadan, kita menjadi insan yang takut hanya kepada Allah. Kita tidak takut dengan jabatan yang akan meninggalkan kita. Kita tidak takut dengan atasan yang akan memarahi atas apa yang dia larang selama ini. Kita tidak takut dengan apa saja yang ada di dunia ini. Tapi yang kita takuti hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka tatkala Allah perintahkan kita dengan segala kewajiban-kewajiban kita lakukan, dan dengan segala larangan kita jauhi, maka itulah orang-orang yang akan beruntung, yang akan mendapatkan manfaat di bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, jikalau ada di antara kita hari ini yang sudah mulai malas untuk menghiasi ibadah-ibadah Ramadan kita, maka ingatlah bahwa sesungguhnya Allah masih sediakan hari-hari di Ramadan kita sekitar 11-12 hari yang akan datang. Maka maksimalkanlah hari yang akan kita lalui ini. Jangan sampai ada penyesalan di akhir nantinya, karena penyesalan itu tak ada gunanya lagi. Maka sungguh ketika Allah masih berikan kesempatan kepada kita, jikalau ada di antara kita yang sudah gugur di tengah jalan di malam hari Ramadan, yang tak melaksanakan lagi salat tarawih, yang tak hadir lagi di masjid musalla di sekitar rumah kita, maka mulai hari ini sadarkanlah diri kita, sesungguhnya Allah hanya beri kesempatan kita satu kali. Maka kesempatan inilah yang kita manfaatkan untuk meningkatkan ibadah kita di Ramadan ini. Karena sesungguhnya kita sedang berada di babak kedua Ramadan kita, dan kita akan masuk di babak final yang menjadi penentuan siapa yang akan menjadi juara di bulan suci Ramadan ini. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari kita manfaatkan waktu kita yang tak lama lagi kita akan berpisah dengan Ramadan, tetapi puncak Ramadan telah menanti kita. Maka kita manfaatkan dengan meraih Lailatul Qadar, dengan kita laksanakan i'tikaf, dengan kita laksanakan ibadah-ibadah sunnah, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak ibadah sunnah, perbanyak salat sunnah, perbanyak infak dan sedekah kita. Termasuk hari ini, sebagaimana yang kita dengar bahwasanya saudara-saudara kita di Palestina hari ini mereka sedang kelaparan, hari ini mereka sedang kesusahan. Bagaimana kita lihat saudara-saudara kita di sana, kita alhamdulillah di saat berbuka puasa kita bisa berbahagia, bisa makan makanan yang enak, kita bisa minum minuman yang begitu sejuk. Tapi bagaimana saudara-saudara kita di sana? Mereka tatkala berbuka puasa, tak ada makanan yang bisa mereka makan di saat berbuka, tak ada minuman yang mereka bisa minum di saat berbuka. Bahkan beras bantuan pun yang sudah berserakan di tanah, mereka kumpulkan, mereka saring, bahkan ada yang mereka masak, bahkan bercampur dengan batu. Itulah yang mereka makan hari ini. Tapi alhamdulillah kita masih bisa makan yang enak. Maka titipkanlah sebagian kecil dari harta kita kepada saudara-saudara kita di sana, bahwa sesungguhnya mereka bukanlah memperjuangkan tanah kelahiran mereka saja, tapi apa yang mereka perjuangkan? Mereka memperjuangkan Masjidil Aqsa, mereka memperjuangkan Al-Quds, mereka memperjuangkan Palestina yang menjadi titik perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka melalui mimbar ini khatib mengajak kita semua, mari kita bantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan di Palestina, karena sungguh mereka adalah saudara-saudara terbaik kita. Mereka adalah saudara-saudara yang perjuangkan kalimat Islam di sana. Maka kalau kita hari ini bisa berbahagia, bagilah bahagia kita dengan mereka. Insya Allah dengan sebagian kecil harta yang kita titipkan untuk mereka akan membahagiakan mereka, dan kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kedua ini, khatib kembali mengingatkan kita semua bahwasanya waktu kita di dunia ini adalah waktu yang begitu singkat, waktu yang tak lama. Waktu yang kita jalani di sini adalah waktu yang sementara. Tak ada yang kita dapatkan di dunia ini yang kekal untuk selama-lamanya, kecuali amal ibadah yang kita persiapkan dari hari ini. Maka sadarlah kita, banyak di antara kita yang menghabiskan waktu kita pagi sampai ke pagi kembali hanya untuk dunia yang kita habiskan, sedangkan akhirat tak pernah terfikirkan oleh kita. Maka sungguh fikirkanlah akhirat kita, maka insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia kita. Karena sungguh kejarlah akhirat, maka dunia pasti dapat. Tapi ketika engkau mengejar dunia saja, maka ingatlah akhirat akan menjauh darimu.
maka manfaatkan waktu yang masih Allah berikan ini untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan semakin kita minimalkan kesalahan demi kesalahan kita di hadapan Allah. Karena Ramadan adalah kesempatan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah tegaskan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan, penuh dengan muhasabah diri, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Begitu pula di malam hari kita isi dengan qiyam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang mendirikan malam di bulan Ramadan penuh dengan keimanan, penuh dengan muhasabah diri, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu.